lagi kelihatan betah semua. Panas mau ngabus lagi. Panas. Mudah-mudahan ya Allah yang kena panas malam ini sudah tidak kena lagi panasnya api neraka. Mudah-mudahan yang mabusang malam ini, kepanasan malam ini sudah di DP api nerakanya supaya nanti tidak ada lagi. Mudah-mudahan yang kepanasan malam hari ini nanti di akhirat sudah dapat adem ayamnya surga. Di kuburannya nanti full AC. Nanti masuk surga insya Allah dingin damai bersama dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Oh iya, yang tidak saya sebutkan namanya Tabe, walaupun tidak aku sebutkan nama tak, mudah-mudahan sudah disebutkan nama tak sebagai penghuni surga. Persyaratannya acara maulid kata Imam Suyuti satu, ada Al-Quran dibaca. Yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan dapat, tapi dengarkan baik-baik. Saya kalau nyetir sendiri saya putar murattal, tapi kalau saya nyetir ada istriku di samping, ada anakku barak di belakang, maka saya tidak putar murattal. Kenapa? Mengaji otoku ia mencerita si beneku berdosa, tidak mendengarkan baik-baik Al-Quran. Ajak lalu kimat cerita nakku dibacakan Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan dengan seksama. Jamaah nangkong kemiul lalu napok pakoy nang kalingai. Dengar gak kucing itu kalau saya? Dengar gak dia? Dengar. Itu namanya isma'u, mendengarkan biasa. Kalau untuk Al-Quran Allah tidak bilang isma'u, tapi Allah bilang istami'u, padecengi parang kalingannu. Kalau untuk mendengar biasa, kucing pun mendengar. Pernah biasa kayak mendre oto putar gitu mobil, putar gitu lagu-lagu bugis di mobil itu. Inna sabar inna mulono ngagare deceng. Aku menangis mah itu di Jakarta pada di asrama aku. Ku ingat mama aku tidak ada Tommy kiriman. Saya ke Jakarta Bu tahun 2011. Sudah ke pesantren di An-Nahdhah, Guru Andre Guru Tak Harisa. Saya pertama kali ke Boneng, Alena kasih Guru Tak Tiwi Kak Mama Udu tuh acara maulid. Pergi di Caming, pergi di mana-mana sama beliau Andre Guru Tak Harisa, Pondok Pesantren An-Nahdhah, Ujung Pandang. Saya selesai dari An-Nahdhah 2011 langsung ke Jakarta kuliah di kampus namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tobone rektorna Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Prof Nasar yang di Ujung Pesantren Al-Ikhlas Ujung. Saya kuliah 2011. 2013 ada undanganku untuk seleksi imam di Masjid Kubamas. Jadi saya imam di Masjid Kubamas. Kita tahu ke Masjid Kubamas? Nah, di Depok. Saya imam di sana. Sembari imam, Ustaz Maulana diminta sama Trans TV pertanggungjawaban cara mana. Jadi setiap hari Ustaz Maulana ceramah harus ada yang catat ki aga denrero napa Ustaz di televisi. Nah minta ki MUI sama Kemenak sama KPI. Jadi harus ada notulennya apa tadi yang sampaikan Ustaz Maulana ceramahnya. Maka Ustaz Maulana dibawakan 11 orang untuk catakan. Nah bilang Ustaz Maulana tea muak ngakotania si bawaku. Saya tidak mau dicatatkan ceramah aku kalau lain orangnya.
siapa tahu beda aliraki ini memaudu alena bid'ah. Ini baca Yasin alena teyai, ini mak barasanji alena bid'ah maneng. Yang seseorang tidak mau ya. Pokoknya saya mau kalau satu alma mater sama saya. Akhirnya Ustaz Maulana telepon nak kasih, mau kok uang jajan. Bilangnya agar tinggal di Jakarta ya mau kuliah Ustaz. Mau kok tambahan uang jajan, uang saku sam. Bilang kak, lo gitu, mau dong Ustaz. Saya bilang, mak zaman upahe. Bilang apa kerjaan Ustaz? Dan sini ketemu di apartemen. Saya ketemu sama Ustaz Maulana berempat kak, sama-sama dari An-Nahdo semua. 3 orang, saya sama temanku 2. Menulis apa Ustaz? Jadi kalau ceramah kak catat tulis notulen kesimpulannya ceramahnya Ustaz Maulana. Aku catat nih, 1 minggu saya catat ceramahnya Ustaz Maulana. Nah lihat di catatanku produser. Nah bilang produser, suruh ini anak-anak bikin tema, suruh kerja di Trans TV. Akhirnya saya kerja di Trans TV. Kerja di Trans TV jadi penulis tema. Jadi nak pungkat tuh temanya biasa. Jam berapa kan main di sini? Jam berapa? Jam 7. Oke, itu di kapan nggak moto ya yoloku ya. Jam 6. Kalau ada temanya itu di bawah tuh, nih suami-suami takut istri. Saya semua bikin dulu itu, bikin tahun 2014. Saya bikin tema, alhamdulillah lumayan. Dia bilang Trans TV, tidak usah nulis buat Ustaz Maulana, kamu nulis episode aja, nanti kita gaji 1 tema 100.000. Baru tiap hari tayang, saya bikin 200 tema, 200 kali 100.000, 20 juta. Kebetulan yang diterima cuma 2. Saya bikin tema, akhirnya 2014 1 tahun tak kerja Trans TV, harus saya wisuda. Tidak jalan kuliah aku, tidak tona jalan imamku, tidak jalan togi catatan temaku, pekerjaanku, jadi harus kukorbankan 1, berhenti kak kerja di Trans TV, kupajai menulis tema. Saya fokus imam dan bikin skripsi. Tiba-tiba 2015 berangkat ke haji Ustaz Maulana. Nah bilang produser, nah telepon Ustaz Maulana yang ada di Madinah, Ustaz bagaimana ini sendirian Ustaz Zawaki ceramah 1,5 jam, apa yang bagus diisi ya? Nah bilang Ustaz Maulana dari Masjid Nabawi di Madinah. Nah bilang ada itu penulis penghafal Quran itu mau panggil mengaji di televisi, bukan dia penulis itu aslinya penghafal Quran. Akhirnya saya dipanggil lah sama Trans TV untuk live baca Quran 1-2 ayat. Nah telepon 2015, saya bilang, Syam bisa isi nggak di TV ngaji 1-2 ayat? Dalam hatiku, jangankan 1-2 ayat, 1-2 juz lagi tuh besok. Ini biasa kita ngaji orang mati. Nah kerjaan tuh waktu santri kalau ada orang mati dipanggil kisah. Kasih kita 20.000 paling banyak. 5.000 plus pisang goreng dan teh manis. Baru Nasurki baca 3 juz. Aku baca 3 kali. Bilang bukan Tony bapakku. Itu pentingnya suruh anak tak sendiri hafal Quran. Kalau anak orang diandalkan baru pisang goreng mau dikasihkan gitu, nak baca ini. Kulhuallah 3 kali. Paling nak baca setengah juz. Berapa ampun kemarin? 3. Berapa kemarin kampung? 3.000 anjing. Kulhuallah 3 kali selesai. Sama dengan 1 Al-Quran. itulah pentingnya kasih masuk anak tak penghafal, kasih mengaji anak tak. Siapa mau doakan ki anak orang anak tak sendiri yang bakal doakan ki nanti itu. Jamaah masuk makanan di televisi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Selesai, masuk TV 1 menit. Besoknya dipanggil lagi, dia bilang, sama artinya juga. Hampir gak seng. Fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang kau dustakan? Selesai, masuk TV 2 menit. Besoknya Nabi bilang, Ustaz, Syam, belum pergi dipanggil Ustaz waktu itu. Syam, bisa nggak sama penjelasan ayatnya? Dalam hatiku, mati Kak. Kalau imam biar 1.100.000 jamaah kan tidak dilihat di mukanya. Luruskan dan rapatkan saf, kaki aja dilihat. Tapi kalau ceramah tidak pernah, saya mau ceramah tidak pernah. Dari dulu, makanya saya kuliah ambil jurusan dakwah. Karena nalak nasuruh ke bapakku maka tobat tidak, biar tidak pernah kak mau maka tobat, tidak bisa kak ceramah. Karena kalau imam tidak dilihat di mukanya, kalau ceramah dilihat semua di mukanya. Ada mengantuk, ada dendre pamangalian. Enggak tahu dek nelok bicawa dendre pamaceramah dek nelok bicawa. Desa tak kasih mapat bicawa dek nelok bicawa. Si pada di masyarakat sisa hidup nah. Kalau ceramah ki beda-beda ekspresinya orang. Enggak tahu cerita kita tuh ingat nah. Beda-beda enggak tahu mati indro, enggak tahu napal lepu aja nah. Bahasa Jakartanya jilor, ngaji selonjor. Enggak tahu jider, ngaji sender-sender. Enggak tahu di aset jikir, ngaji di parkir. Beda-beda kalau ceramah, beda-beda ekspresinya orang. Enggak tahu merah di mundri, subhanallah. Aku malam PEK ini merah itu biasa tahu subhanallah. Enggak tahu tiap aja more dendre masa di enam more. Ada tuh. Enggak tahu nasoti ki napa ingat tapi naala. Ya maki zoom ki. Bagus ya pakai satu ini bagus. Bagus. Mengaku kak pakai Andi dulu deh. Nggak cowok yang pakai begini kalau nggak mengaku ki Andi. Kukira bisa jadi beli sekarang Pak Iqbal. Doa. Kalau mama aku dari keturunan begituan kerajaan Turikale, jadi napas toki pakai. Dia bilang kakekku pakai wae. Jangan ceramah kak lagi nah. Ustaz sama aja disebut di situ. Kenapa nah ada El Marusinya Pak dari Maros ki? El Marosi, tapi supaya seperti Arab El Marusi. Sebenarnya itu Al Maros, Topole Ma'aru. Tapi supaya keren-keren sedikit El Marusi. Dari SMP aku pagi dari Facebook tuh. Jadi bukan marga, bukan apa. Nama aku Syamsuddin Nur. Dulu nama aku Ahmad Muhammad. Karena bapakku namanya Muhammad. Jadi anak pertama anak Gare Ahmad Muhammad, anak keduanya Mahmud Muhammad, anak ketiganya Hamid Muhammad. Mau pakai Muhammad si senam mate ro kakekku biasanya sama Suding. Jadi makai deh asem nana kakekku nu pakai Samsuding. Sini ku sedih waktu ku SD. Dapat mah dia seku ya setomato. Islam Suding. Bilang gak supaya keren ku pakai Sam. Jadi kalau orang keren banget namanya Ustaz izin pakai namanya ya buat anakku Sam El Marusi. Dalam hati dia nanya saya Marusi itu ya Maros Maros. Aslinya Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah bin Nuruddin bin Gondra bin Tandre bin tidak tahu lagi di atasnya. Padahal harus katanya kita tahu sunnah kita tahu sampai 7 ke atas. Supaya apa? Supaya itulah yang disebut dengan menyambung silaturahmi,
memperpanjang usia, memperluas rezeki. Nah, jamaah, sampai mana tadi cerita aku? Seru ini, seru. Karena kebetulan ada pesantren untuk memotivasi kalau adik-adikku yang sedang pesantren ini. Jangan lalu melepaskan Al-Quran. Kenapa? Itu bawa Kak sampai ke sini, itu bawa Kak sampai bisa cerita di televisi, itu bawa Kak sampai bisa ceramah di depan semuanya. Tidak ada lain ku bahas Al-Quran ji. Ini lagi tidak lancar hafalanku, apalagi kau lancar 30 juzku. Tidak lancar lagi nabi sama. Alhamdulillah 9 tahun di Trans TV. Kenapa? Karena alhamdulillah Ustaz Maulana dilarang sama guru tak bawakan ayat. Nah bilang guru tak, Ustaz jangan mau bawa, jangan mau bawa ayat, artinya mau. Kenapa? Karena lidahnya masih bugis sekali. Oh gile wae aku mengaji, oke. Disuruh mengaji, tapi mengaji kita bisa sulsilatil ardu silsalaha wa akhratil ardu askalaha mencaji isman. Makanya jangan cari ustaz di Bugis, tidak ada, adanya ustaz. Jadi kalau ada panggil Kak di bandara, di tempat umum, kalau dia bilang ustaz foto dulu, ogi lah, ogi ya, ustaz. Jadi S semua. Maka datori Jawa, daeng kok jadi S semua. Nggak bilang ya Bugis kan. Terus gimana mas? Dia bilang gini loh, ijajul jilatil ardu jilalaha mencaji jemana gitu. Ijajul jilatil ardu jilalaha. Maka datori Sundai, makanya jangan baca yang susah, baca yang mudah aja atuh. Yang mana Kang? Baca yang mana? Baca alpil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Sunda itu susah F. Dua kalau orang Sunda susah F sama susah tasdid. Naik semasa dulu. Makanya Syahrini bagaimana Mas Syahrini? Masya Allah. Masya Allah. Makanya kalau sampai di sana berubah itu nama aku, tadinya sama Suti Samsudin, hilang idenya satu, susah tasdidnya. Besok hadir pengajian ya? Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Apa Nabi Syahrini di lagunya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pakai tasdid, alhamdulillah, tasdid bukan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Masadu yang ya. Itu kalau ndak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, oh masya Allah, guru tak banyaknya. Guruku asli Makassar, Kiai Haji Syam Amir Yunus, juara tafsir bahasa Arab di Saudi, di Mekah. Nah kalai orang Arab sendiri tafsir bahasa Arab, padahal di Dalina Sulawesi. Banyak ada guruku dari Sengkang, dari orang Pindrang, Ustadz Ihsan, ada Haji Martomo orang Sidrap, ada orang Bone juga Ustadz Azhar orang Bone, subhanallah. Karena mau belajar. Yang tidak bisa itu kalau tidak mau belajar, maka mak guru ki mengaji. Ayo mengaji sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gantian 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Allah kepada para anak nanti di hari kiamat, oh anak, baca anu. Nah baca nih kasih, bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kata Allah, oh bapaknya baca mendrek kok. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka dasi puangin, oh makna baca mendrek kok. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, oh orang tuanya lah bacok naik setinggi-tingginya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oh Haji Suherman naik setinggi-tingginya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oh Haji Suherman nendrek siki. Sampai pada akhirnya nanti sang Ananda membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Allah, oh Haji Suherman, naiklah engkau setinggi-tingginya, pakai ini mahkota, pakai ini jubah kehormatan. Kenapa puang? Kenapa ya Allah? Karena anak-anakmu menghafal Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran kita diangkat naik derajatnya orang tua kita. Sayang sama orang tua? Sayang sama orang tua? Sayang sama orang tua bukan hanya ketika mereka hidup. Sayang sama orang tua, bahkan orang tua sudah meninggal dunia, tetap kita banggakan mereka dengan bacaan Al-Quran kita. Tasaddaqu, bersedekah. Bersedekah dengan apa? Bersedekah bisa dengan harta. Ini ibu-ibu bikin male, sedekah dengan harta. Ada kasih yang tidak ada wanang, bersedekah dengan tenaga. Mana itu? Oh lo kayak kasih dek gagal lo ikut, tapi saya na umroh kan kasih susuratku matu iya pak matu saya pak bayar ki saya pak umroh kan itu matu ayah ya saya naik ke sini gratis kak, saudara aku kasih naik kak roka Mekah kasih saya pak umroh kan mak iya pak. Dia sedekah dengan tenaga. Ada orang tidak bisa sedekah dengan uang, tidak bisa dengan tenaga, sedekah dengan lisan. Bagaimana caranya? Baca Quran, pahalanya untuk orang tua.
Ada tidak bisa juga dengan lisan, maka sedekah yang paling ringan, sedekah dengan istighfar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hanya sedekah orang tua dengan sedekah istighfar. Jamaah. Jadi agak lisan maulu satu baca Quran. Kurang mana nih mengaji? Sudah dengarkan juga, sudah juga belajar. Apa caranya belajar mengaji? Isma wa tasmi, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Mereka tahu elok muiman kalingan, mau jina dengar, tapi tidak mau memperdengarkan. Masih iri ke Ustaz. Jangan malu dalam kebaikan. Jamaah, apalagi isinya maulid yang berapa nih? Kenapa di jam Jakarta juga pakai? Yang kedua, apa isinya maulid? Pembacaan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa kita sebut makbara sanji. Kenapa makbara sanji orang? Oli senang isinya apa? Inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Setiap menyebut-nyebut tentang orang saleh turun rahmatnya Allah. Ibu, ada orang namanya Rabi' bin Khaitam. Sempaja nih Rabi' bin Khaitam, sempaja sunnah. Terang lampunan tidak tembus anda sih. Hah? Nggak ya? Itu tidak ke situ kak. Untungnya tidak lagi pas angin. Ada orang namanya tabi'in, murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Rabi' bin Khaitam. Siapa? Rabi' bin Khaitam. Kata Ibnu Mas'ud, oh Robi, bagusnya ampe-ampemu, gelok pa ampe-ampemu Robi. Seandainya naita ke Rasulullah renunah, karena tidak ketemu sama Rasul udah tiada, baru ada Robi bin Khaitam. Tapi gurunya Abdullah bin Mas'ud senantiasa bertemu dengan Rasul. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, oh Robi, seandainya naita corona bita renun namita yang peampenu. Kenapa? Bagus sekali akhlaknya Robi bin Khaitam. Magi ya Robi bin Khaitam, asam pajang nih. Allahu Akbar. Seperti kita datang sholat biasa memotor titik motor tadi. Yang mana banyak pahalanya? Tunggu dulu. Pertanyaan. Yang mana banyak pahalanya ke masjid? Nabi bilang orang yang berwudu di rumahnya lalu berjalan ke masjid dapat pahala. Bagaimana Pak nak memotoi? Yang mana banyak pahalanya? Ke masjid jalan kaki atau naik motor atau naik mobil? Yang mana paling banyak pahalanya? Tergantung. Bisa jadi yang naik motor lebih banyak pahalanya. Kenapa? Ternyata kalau waktu dia berjalan naik motor tiba-tiba kasih kata matoa elok tolong terima sigi nak putar lagi berapa ngaji ya ke masih gini nah menre di si bawah ki. Nah dua pahalanya, ke masjid dan bersedekah bantuin orang. Apalagi nak mengotoi si agama memang tahu na lali lo kali masih berarti lebih banyak pahalanya. Nah, subhanallah. Rabi bin Khaitam dia bawa kudanya atau ontanya, kendaraannya ke masjid, lalu dia sholat sunnah. Ketika dia sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Pasang pajak duhai. Tiba-tiba apa bahasa ponenya pelolang. Hah? Kandau. Paninau. Garana sedih bahasana.
Pangan. Nggak ada yang enak didengar. Pencuri ya. Curanmor. Lagi sholat duha, ada curanmor. Kebetulan waktu itu kuda. Jadi bukan curanmor, curanku. Dia lagi sholat, ada pencuri kuda, Mas Sempajangi pergi na buka itu tali pengikatnya kudanya Rabi bin Khaitam. Eloina larian nyaron naro. Dia mau bawa lari kudanya. Meramana ngisilona Rabi. Maka dah Rabi nyarannu, oh Rabi engkau lolang, oh Rabi ada pencuri. Rabi bin Khaitam napat terus sempajanna. Wa amma bi ni'mati hadits Allahu Akbar sami Allah, sampai pencuri itu hilang. Pure mas sempaja di hutan air di silona. Denre mas sempaja ngagak kok, ye mas sempaja sunnah kak. Dewi tayaro denre kalau langi, kamu tidak lihat itu pencuri. Nah bilang Rabi bin Khaitam, ye ui tamui. Magi pe dek nu batal kang sempaja, anu na sempaja sunnah nih. Apa jawaban Rabi bin Khaitam? Ye ui semua kedatal lolang. Tapi kuasa nih sempajaku elok nalah. Saya pikir dia datang ingin mencuri sholatku, ternyata dia cuma mencuri kudaku. Saya tidak khawatir kalau kudaku diambil, yang penting bukan sholatku na curi. Subhanallah. Coba-coba kayak cedek maju lo kayak mas sempajan jangan dikunci motor otak. Meran itu salibeng, motor ini karo. Selesai, saya motor aku di mana-mana. Yang penting tanya sempajaku nalah. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana perasaan tak dengar ini kisah? Enak dengarnya. Itu namanya turun rahmatnya Allah ketika mendengarkan kisah tentang orang soleh. Namanya turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali perempuan terkenal seantero jagat raya. Beliau diterima doanya. Tiba-tiba datang seorang ulama mau berjumpa dengannya. Melelok kemilo doang. Sampai di depan rumahnya ini perempuan wali Allah ini dikasih tahu sama warga sekitar, ulam maki lesu nih. Nah bilang ini kiai, mage tabe. Nah bilang, tidak mau keluar rumah, telung ngesonik matinro. Nah bilang, mage, telung ngesonik teritongan. 3 hari dia tidak tidur, tidak makan, dia menangis terus. Ditanya, kenapa bisa? Nah bilang ini, tidak sengaja waktu dia mengusir binatang, tiba-tiba mati itu binatang yang dia usir. Itu tidak berhenti dia menangis, menyesal di hadapannya Allah karena menyakiti makhluk ciptaan Allah. Subhanallah. Ini belum manusia sakiti, baru makhluk ciptaan Allah. Ya maaf. Cara kita binatang terus. Datang itu mana? Makanya kata ulama, kalau ada orang dianggap baik akhlaknya kepada tetangga, tapi nalupai kasih makan kucingnya, berarti itu orang belum bagus akhlaknya. Pernah dengar ada perempuan habis melakukan maksiat, dalam perjalanan taubatnya, dia pulang dari perjalanan taubatnya, perjalanan maksiatnya, dalam di jalanan bilang, tobatlah ya, tidak mau berhenti mak, kenapa begini kak? Dia tobat. Tiba-tiba ketemu dengan sebuah sumur, dan di samping sumur itu ada anjing yang kehausan. Nale kasih sapatunna, baru dia ambilkan itu seekor anjing minuman, dia kasih minum itu seekor anjing yang kehausan. Tiba-tiba Allah rahmati, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara kasih minum seekor. Apalagi ustaz mualawai. Bercanda, apalagi lah kaita dia lawai, apalagi suami dibikinin kopi. Ibunda Khadijah menikah beda usia berapa dengan Rasulullah?
Rasulullah 25, Ibunda Khadijah 40, berarti beda 15. Ketik nabi dalam kalkulator beda 15 tahun. Berarti waktu Rasulullah diangkat menjadi nabi, dia menjadi rasul, usia 40 tahun, siaga umur Ibunda Khadijah 55 tahun. Setiap hari, hampir tiap hari Rasulullah naik ke Gua Hira untuk berkhalwat berdua-duaan dengan Allah sampai turun wahyu. Apa yang dilakukan Khadijah? Macoe di mundrina nati wirem makananna. Rasulullah kalau naik ke atas Gua Hira, kita lagi berangkat umroh belum tentu bisa naik ke atas. Tak 2 jam dipakai naik. Ibunda Khadijah umur 55 tahun, dia bawakan makanannya Rasulullah di belakangnya Rasulullah, naik ke atas ke Gua Hira umur 55 tahun. Ada istri umur 30 tahun bilang sama suaminya, nak lagi minum teh kopi kemarin itu di lemari, jadi air panas tinggal ambil dispenser. Kalau ke pengajian dulu bapak nah kopi teh ada di situ, mau kapi garisan dulu. Jadi tonan mengikuti semua toh. Subhanallah. Jemaah. Maka kalau mendengar kisah orang soleh masuk ke hati, ada orang soleh wafat masa Nabi Isa. Nabi Isa hidupkan kembali dengan izin Allah. Ditanya bagaimana dikubur, Nabi bilang masih Kak. Nabi bilang kenapa bisa? Nabi bilang dulu saya sebagai tukang kayu, terus sudah gak makan daging, wale cekte ku anu gigiku. Nah itu belum selesai ditanyakan sampai sekarang. Subhanallah. Nah, mendengar kisah ini bagaimana perasaan tak? Masuk ke hati. Ini yang disebut inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut orang soleh mendatangkan kasih sayang Allah. Apalagi acara maulid, siapa yang disebut? Nabi. Tak, penghulunya orang soleh. Di mana biasa disebut? Paling lengkap disebut dalam kitab-kitab rawi. Orang Jawa biasa bacanya maulid dibai simtuk duror syaraful anam. Kalau kita Biaul Lami', kalau kita bacanya apa di sini? Barazanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ya, apa isinya Barazanji? Saya baca tadi di Google, ini Kecamatan Tak ini juara lomba Barazanji Bugis. Ya, pernah dapat penghargaan juara lomba Barazanji Bugis. Itulah baca kitab Barzanji. Bukan apa isinya? 1 ada doa, 2 ada sholawat, 3 ada kisah tentang Nabi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Surga dan kenikmatannya adalah untuk orang yang banyak bersolawat dan salam keberkahan untuk Nabi ta. Nah, suruh khidmat salawat. Jadi kalau Barazanji orang di rumah tak banyak-banyak khidmat salawat. Apa isinya Barazanji? Wa ba'du fa aqulu sayyiduna Muhammad وسيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. Nabi bilang Sayyid Barzanji. Kita lanjutkan setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulang. Mukena marun, mukena coklat, bintik-bintik, mukena hitam. Yang kumaafkan hanya yang mukena marun karena dia bawa anak bayi. Yang lain cuma ikut-ikutan karena dapat mie tadi baskom. Ya mana? Apa
Nabilan Sayyid Al-Barzanji dalam kitabnya, saya akan menceritakan wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad, dialah Sayyidina Muhammad, igaro Sayyidina Muhammad. Nabilan lagu-lagu Abdullah nama Aminah Abdul Abu Talib. Ulangi. Kadang-kala kita baca kitab maulid tapi kita nggak ngerti isinya. Padahal kitab maulid supaya kita kenal sama Nabi. Ibu cinta Nabi agak buktinya. Cinta Nabi apa buktinya? Satu, salawat. Hah? Jangan mau kasih tahu, aku tahu jika bawa ke tisu. Satu, bukti cinta Nabi apa? Orang kalau cinta tuh apa sih orang kalau cinta? Orang kalau cinta banyak menyebut-nyebut. Tuh? Orang kalau cinta tuh suka disebut-sebut namanya. Betul? Berarti bukti cinta Nabi banyak-banyak bersolawat. Kenapa bukti cinta itu banyak menyebut-nyebut? Coba lihat Nabi kita. Nabi cinta sama kita, doanya Allahumma ufir, Allahumma ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat ada dua mimbar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yaitu Nabi kita, dia tidak mau mengambil sebelah kanan menuju surga, tapi beliau berdiri di sebelah kiri di jalan menuju neraka. Magi di jalan sebelah menuju neraka karena dia akan melihat kalau ada umatnya mau masuk neraka. Nah tarik, subhanallah.